Dunia tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang membakar langit Timur Tengah. Di atas kota-kota Israel yang biasanya diterangi cahaya lampu, tiba-tiba cahaya itu digantikan oleh ledakan demi ledakan yang menggetarkan bumi. Ratusan rudal meluncur dari langit, datang dari arah Iran. Melesat cepat, menghujani tanah suci dengan kecepatan mengerikan. Iron Dome, sistem pertahanan udara tercanggih milik Israel, yang selama ini dianggap tak tertandingnya, kini terlihat kewalahan. Satu persatu rudal berusaha dicegat, tapi tidak semuanya berhasil. Beberapa berhasil melewati perisai baja itu, dan menghantam pusat-pusat vital, termasuk wilayah pemukiman. Jeritan warga menggema di tengah malam. Sirin tak pernah berhenti, dan dunia pun menyaksikan secara langsung sistem yang katanya tak terkalahkan, mulai runtuh perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Bagaimana mungkin Iron Dome bisa kewalahan? Dan apakah ini awal dari perang yang jauh lebih besar? Inilah kisah lengkapnya tentang serangan mendadak Iran yang mengubah langit Israel menjadi lautan api. Serangan ini tidak datang secara acak. Semuanya sudah direncanakan dengan sangat rapi dan terkoordinasi. Pukul 1.47 menit dini hari waktu Israel, langit yang gelap tiba-tiba dipenuhi suara raungan. Bukan raungan pesawat, tapi ratusan rudal balistik yang terbang serentak dari arah timur. Iran meluncurkan lebih dari 200 rudal dengan berbagai jenis dan jangkauan. Ada yang ditujukan ke pusat militer, ada pula yang diarahkan ke infrastruktur penting dan bahkan ke wilayah sipil. Serangan datang dalam gelombang. Gelombang pertama mengejutkan Iron Dome, gelombang kedua mulai menembus celahnya, dan gelombang ketiga membuat sistem itu lumpuh sesaat. Rudal-rudal yang lolos menghantam beberapa titik vital, termasuk fasilitas radar, pangkalan udara, bahkan kawasan permukiman di pinggiran telepon Afif. Beberapa warga sipil tidak sempat mengungsi. Terdengar jeritan, tangisai, dan suara ledakan bertubi-tubi di kejauhan. Pasukan darurat langsung dikerahkan. Namun kondisi sangat kacau. Jaringan komunikasi terganggu, listrik padam, dan suasana penuh kepanikan. Iran tidak hanya menyerang dengan kekuatan, mereka juga menyerang dengan strategi. Memanfaatkan waktu, arah serangan, dan kecepatan untuk membuat Israel tidak siap. Inilah yang disebut serangan presisi massal. Dihitung detik demi detik untuk membuat musuh lumpuh sebelum sempat bangkit. Iron Dome selama ini dikenal sebagai tameng udara terbaik di dunia. Teknologi buatan Israel yang mampu mencegat rudal dengan akurasi tinggi, cepat, presisi, dan mematikan. Namun malam itu, sistem ini benar-benar diuji di luar batasnya. Iron Dome dirancang untuk mencegat rudal jarak pendek hingga menengah, namun tidak untuk menghadapi serangan dalam skala masif secara serentak. Itulah yang membuatnya mulai kewalahan. Iran tampaknya sangat memahami celah ini. Mereka tidak mengandalkan satu jenis rudal saja, melainkan mengombinasikan berbagai tipe, kecepatan, dan arah serangan. Beberapa rudal terbang sangat rendah, sulit dideteksi radar. Sebagian lainnya meluncur sangat cepat dengan teknologi pengelabuan target, dan sisanya hanya digunakan untuk mengalihkan perhatian sistem pertahanan. Strategi ini disebut satu radion attack atau serangan jenuh. Ratusan rudal dikirim sekaligus untuk membanjiri dan membingungkan sistem deteksi. Iron Dome yang hanya memiliki jumlah peluncur terbatas dipaksa bekerja melebihi kapasitas normalnya. Akibatnya, beberapa rudal lolos dan menghantam target yang seharusnya bisa dicegat. Selain itu, lokasi peluncur Iron Dome tidak tersebar merata, sehingga beberapa wilayah, terutama di garis perbatasan, menjadi titik buta yang tak terlindungi. Situasi ini menunjukkan bahwa bahkan teknologi secanggih apapun tetap memiliki kelemahan jika dihadapkan pada strategi yang tepat. Dan malam itu, Iran berhasil menekan titik lemah itu. Sebuah pesan kuat bahwa Iron Dome bukanlah perisai mutlak, dan Israel tidak sekuat yang mereka kira. Serangan besar-besaran Iran ke wilayah Israel langsung mengguncang dunia, bukan hanya militer, tapi juga peta politik dan ekonomi global. Beberapa jam setelah ledakan pertama terdengar, Gedung Putih segera mengadakan rapat darurat keamanan nasional. Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh terhadap Israel dan memperingatkan Iran untuk menghentikan eskalasi. Negara-negara Eropa pun ikut bersuara. Sebagian menyerukan deeskalasi, sebagian lagi menyalahkan Iran karena memicu ketegangan baru di kawasan.
Namun, di Timur Tengah, responsnya justru terpecah. Beberapa negara Arab mengecam Israel, menyebut serangan itu sebagai respon alami atas penjajahan yang berlangsung bertahun-tahun. Di jalanan Beirut, Damaskus, dan Teheran, ribuan orang turun ke jalan, menyuarakan dukungan terhadap perlawanan terhadap Israel. Di sisi lain, harga minyak dunia melonjak tajam. Pasar saham Asia dan Eropa terguncang, dan investor global mulai panik takut konflik ini meluas ke perang regional yang lebih besar. Bahkan negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok pun mulai mengamati dengan sangat hati-hati. Karena jika konflik ini meluas, mereka bisa ikut terseret di medan diplomasi atau bahkan militer. Dunia belum pernah sedekat ini dengan konflik skala penuh di Timur Tengah sejak Perang Teluk. Dan serangan Iran ini bisa jadi percikan awal dari api besar yang tak mudah dipadamkan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya satu malam? Ataukah awal dari sebuah babak perang dunia baru? Serangan ini bukan sekadar adu senjata. Ini adalah unjuk kekuatan dan pesan diplomatik yang sangat jelas. Iran menunjukkan bahwa mereka siap, bukan hanya dalam kata-kata, tapi lewat serangan nyata yang mengguncang jantung militer Israel. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel, telah diuji dan untuk pertama kalinya terlihat rapuh di hadapan badai rudal. Namun yang paling mengerikan bukanlah jumlah rudal, tapi apa yang bisa terjadi setelahnya. Balasan Israel mungkin jauh lebih dahsyat, dan itu bisa memicu perang terbuka di kawasan. Bahkan, melibatkan kekuatan besar dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya satu malam yang menakutkan? Ataukah ini adalah malam pertama dari sebuah konflik berkepanjangan? Akankah Israel membalas dengan kekuatan penuh? Ataukah Amerika akan turun tangan langsung di medan perang? Dan siapa sebenarnya yang mengatur semua ini di balik layar? Yang jelas, dunia sedang menahan napas. Satu KI putus ain ... satu peluru ... satu kesalahan bisa mengubah arah sejarah dunia selamanya. Karena dalam perang, yang paling berbahaya bukan senjatanya, tapi keputusannya.